2 tahun ya, Nek? 2 tahun nih. 2 tahun. 2 tahun gue malu baru sekali gue nyukur pakai masker. Apa sih yang membuat lu bertahan selama 2 tahun gitu? Setia. Setia sih. Setia anjir. Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue Jule dan hari ini gue mencukur kembali. Enggak. Gue nggak buka buat umum. Sebenarnya ini untuk kebutuhan kontennya aja. Sehari cuman 1 orang, maksimal 2 orang. Yohanes, Sudah. dia customer gue dari 2 tahun yang lalu kayaknya ya. Membership. Udah seumur hidup. Ya teman-teman, buat kalian yang mau potong sama gua sampai hari ini gua masih stop cukur, masih tidak terima untuk umum. Kenapa? Karena yang pertama PSBB dan yang kedua kalau ke kamar cukur ini kan di rumah ya, itu masuk kompleknya tuh agak susah. Ketat. Iya, kalau yang belum kesini nantinya tuh bakal apa ya? Bakal ditanya-tanya sapam segala macam, itu bakal nanti gua di ini lagi di apa namanya? Diarah. Maksud gua kalau selama enggak ngumpul nggak apa-apa kan ya? Asal nggak 5 orang sih gue. 5, kita 4 ya? Kita 4, ada kameramen. Jadi 1 orang lagi masih boleh join ya? Masih boleh join. Maksimal 5. Maksimal 5, di atas 5 udah nggak boleh gitu. Nah itu dia, berarti masih aman. Betul. Dan tetap pakai masker, jaga jarak. Gitu sih sebenarnya. Jadi, Nas, 2 tahun ya, Nek? 2 tahun nih. 2 tahun. 2 tahun gue malu baru sekali gue nyukur pakai masker. Apa sih yang membuat lu bertahan selama 2 tahun gitu? Setia. Setia anjir. Enggak, oke ya. Jadi teman-teman, ini kontennya konten apa? Ini kontennya seperti biasa yang biasanya gua ngobrol sama customer. Karena emang gue pengen ngangkat konten ngobrol dengan customer versi cukur, bukan podcast yang cuma sekedar ngobrol doang. Nah, karena di rambutnya dia juga, gue udah beberapa kali motongin dia dan pernah sampai ada ini juga udah sempat bikin konten ya. Udah aneh-aneh. Iya. Aneh-aneh. Dan gak aneh-aneh. Dia ini motongnya udah terserah gue, udah nggak ada ini lagi. Yang penting motong. Iya. Yang penting pendek. Jadi potongannya itu lu minta kayak boya apa? Undisputed ya? Iya, gue yang menyarankan sih dia tadi nunjukin foto yang pendek kayak military. Nah, gue nyarankan untuk potong kayak boya. Boya itu adalah karakter utama di film Undisputed. Kita sambil mulai aja. Jadi di bagian sampingnya itu bakal habis dan nanti bakal dipatahin gitu. Sisa di atasnya aja. Balik lagi ke yang tadi. Kenapa 2 tahun? Maksud gua banyak customer itu pindah-pindah. Sedangkan kalau pindah-pindah itu resikonya lebih besar. Cara potong orang itu beda-beda. Misalnya lu potong sama gua sekarang nih, terus bulan depan potong sama orang lain, terus balik lagi ke gua, pengen potongannya yang kayak sebelumnya ke gua. Itu agak susah. Karena gue harus mau ngebentuk pola gue lagi. Iya, ada sistemnya lah ya. Iya. Nah, kalau gue sih itu balik lagi ke ini sih. Lu match nggak? Maksudnya cocok gitu ya? Cocok nggak sih sama potongan dia? Jarinya itu cocok nggak di kepala lu gitu? Jari. Iya loh. Karena gue malu 2 tahun ya Jul ya. 2 tahun lebih lah. Udah kayak 3. Jadi gue mulai sebelum nikah sampai gue mau nikah, gue hamil 1 gue masih motong sama lu. Iya. Ya kan? Iya. Nah itu tuh karena gue selama itu motong, gue tuh udah mencoba berbagai macam jenis potongan. Model apapun gue kasih ke lu bisa make it happen gitu, lu bisa buat itu jadi. Tapi nggak, walaupun emang kadang-kadang kan ada orang motong ya digambar kayak gini, terus ketika di kepala lu ya kalau beda ya mohon maaf nih, kan maksudnya kan modelnya kan model orang bule gitu ya, kita kan lokal. Kadang-kadang kan ada juga yang kayak kok nggak sama sih gitu loh, padahal kan sebenarnya bukan masalah rambutnya, memang masalah bentuk kepala sama fisiknya aja. Iya, bentuk kepala sama-sama jenis rambutnya kan beda. Jenis rambutnya kayak apa gitu. Nah kalau gua mau lu itu bisa
nyesuaiin lah sama model rambut yang pas gue apa. Enaknya sama lu itu gue masih bisa konsul sih kayak kalau gue begini gimana gitu. Wah jangan, kalau lu sayang nanti gini-gini, lu masih bisa ngasih input lah. Karena kalau ditanya gue 2 tahun pure sama Jule itu juga enggak juga gitu. Ada momen gue juga pernah di mana Jule ini kan jadwalnya kan potongnya udah kayak mau liburan ke luar negeri kan, harus 3 bulan sebelumnya benar-benar persiapan UAN Jul mau ketemu sama lu harus siap-siap dari. Tapi emang lu pernah selama itu pernah nggak dapat sama gue sama siapa? Dulu gue sempat awal-awal sama Guns pernah. Sama Gun? Sama Guns pernah dulu awal-awal. Cuman pas gue udah benar-benar in touch sama lu, udah nih gue malu terus nih. Jadwalnya makin padat, makin kacau lah Jul. Gue ngeliatnya Jul. Kebalik. Kebalik. Bener-bener ngebooking lu tuh buset. Kalau Kak susah banget rebutan. Iya loh, itu kalau gua nggak deket sama lu nggak bisa ngejapri lu Jul, wah mateng gua. Nah akhirnya ada momen dimana gua nggak bisa motong sama lu, itu juga ada tempat lain yang emang menurut gua oke lah gitu. Untuk option ini oke maksudnya untuk darurat ya, untuk darurat yang emang untuk potong rapi. Karena gua itu kan orangnya kan 2 minggu sekali tuh minimal potong ya kan, dari sebulan. Ini udah terlama, udah sebulan gue nggak motong, sebulan lebih deh, mau 2 bulan gue mau. 2 bulan iya. 2 bulan sama gue nggak motong. Nah, untuk darurat dadakan itu, untuk yang potong nyantai, yang penting rapi, itu gue ada. Cuman gue nggak bisa berani aneh macem-macem Jul. Iya, yang potong-potong yang Jul ini patah, tipis, abis gitu ya, kayak bener-bener nggak pede Jul. Nah, kalau sama lu tuh, gue pede. Yang kayak bener-bener kan gue pede nih, gue yakin lu masih bisa gitu. Yakin gitu ya. Seenggak-enggaknya emang udah pasti nggak mirip sama modelnya karena bentuk pala gua, tapi masih bagus. Iya, masih lu bisa nyesuaiin sama bentuk pala gue, kira-kira pasnya segimana, jangan terlalu sama tapi di kepala gua tuh cocok. Iya. Kalau untuk motong model apapun gua nekat deh. Pokoknya apapun gua mau coba, boleh kita hajar. Karena gua orangnya juga tipe orang yang tumbuh rambutnya itu cepat juga gitu. Jadi 2 minggu pun juga udah lebat. Lebatnya itu juga bukan lebat panjang kayak lu Jul, lebat panjang yang tebel, ngembang jadinya. Iya, jadi teman-teman dia itu pernah motong sampai 1 minggu sekali dulu tuh. Iya. 1 minggu gue tiap minggu potong, gue bilang aduh nggak coba. Nah sejak berhubung jadwal lu padat nih, susah nih kemarin. Iya, terakhir gue belum sempet motong sama lo ya Jul. Gue makanya bingung banget karena gue tuh ada acara itu kalau ada kawinan. Gue udah bingung kan, biasanya kan gue motong amal kan kalau emang ada occasion kan Jul, ada nikahan segala macam ya. Biasa gue baru motong Jul, potong dong hari apapun, malam juga gue jabanin sih. Dan ini first timer gue akhirnya menyentuh kamar cukur by Haijul, ini pertama kali ya. Touchdown nih gue nih. Biasanya di jauh-jauh dari Jakarta. Dari Jakarta loh, gue bilang gue di DM, berani nggak lo main sini? Jadi ayo, karena gue belum pernah nih main ke kamar cukur. Biasanya gue selalu di Hernes. Iya, di Hernes gue pepet-pepetin mulu kan dari kantor. Jul, jam berapa Jul? Jam 9 bisa nggak Jul? Malam Jul, waduh nggak enak juga nahan pulang malam kan. Jadi udahlah, kalau ada waktu kosong aja pagi juga nggak apa-apa gitu. Lu sebelum di Hernot, sebelum potong sama gue tuh sama siapa? Lu sama Iman gak sih? Di rumahnya? Itu dulu gue sekali tuh. Di rumahnya? Iya di rumahnya, gue ke rumahnya, itu gue motong itu hari Minggu malam. Nah, akhirnya dia bilang dia mau buka Hernot juga. Oh itu baru sekali? Sekali doang gue. Terus pas Hernot buka? Hernot buka, iya sama Yudo dulu gue. Awal-awal Hernot masih buka tuh, gue inget banget dulu ada openingnya kan. Enggak, tapi sebelum Hernat. Sebelum Iman malah. Iman gue dulu motong di Chief. Oh di Chief. Jadi untuk sebagian orang potong rambut itu hal yang krusial dan itu terjadi sama gue juga. Oh juga ya? Gue parah dulu. Waktu SD gue inget banget, gue milih-milih tukang potong. Dan gue waktu SD tuh udah pengen model-model yang tren. Waktu dulu tuh SD modelnya Andi Lau tuh. belah tengah gitu tuh. Gue pengen yang sempurna belah tengahnya, yang bagus banget itu kayak Leonardo DiCaprio gitu. Cuman emang nggak pernah dapat. Dan pada saat itu kayak bingung mau kemana. Maksudnya kayak dulu cuma ada pangkas sama salon. Iya.
Kalau ke pangkas, iya kita Iya, tahu apa ya, bukannya jelek ya, maksudnya mereka itu gua nganggapnya tradisional aja udah. Kalau ke salon terlalu cewek seleranya. Iya, betul. Bukan kualitasnya tapi seleranya terlalu cewek. Itu tuh zaman dimana kayak gue dulu SMP SMA ya itu ya. Kalau mau motong tuh kalau misalkan ke salon bisa bawa cowok cewek nggak? Nyokap gue tuh selalu bisa bawa cowok cewek nggak? Jadi itu biar sepaket. Menurut lu model rambut itu harus sesuai sama muka apa enggak sih? Maksud gua muka itu apakah jadi patokan untuk bikin model rambut? Gue tersinggung. Nggak sih. Sebenarnya sih bukan lebih ke muka aja deh. Bentuk Ya. kepala sih. Bentuk kepala? Menurut gua ya, Nah. itu cocok bentuk kepala loh. Muka kesekian lah. Maksud gua bukan jadi opsi utama, tapi tuh bentuk kepala tuh ngaruh banget. Kepala bukan kepala bulat ya. Nah, Pasti beda sama asli orang yang palanya kotak juga. Kalau emang makanya gue kalau nyari referensi yang mau gue potong, gue pasti minimal nyari bentuk bentuk palanya mirip dulu kayak yang gue. mirip. Ya. Nah, ini cerdas nih, salah satu customer yang cerdas. Iya, karena gue emang sadar diri gitu loh kayak. Nah, Gak iya. mungkin gue modelnya misalkan Sylvester Stallone gitu ya. Ah. Bentuk pala gue bulat begini. Nah. Nah, gue nyarinya jadi lebih kayak misalkan Statham itu juga Iya. kayak atau enggak Stone Cold, ya Stone Cold pasti botak ya model-model yang pala inilah pala yang Military military ya. ya. Karena pala gue kan pala bulat ya, gue nggak mungkin maksain modelnya palanya yang kayak orang palanya kotak atau lonjong gitu. Tapi ini ya netizen tuh, wah, ya semua kembali kepada muka. Ya muka dia bagus, enak, muka dia ini. Itu balik lagi ke masalah dilihatnya. Dilihatnya? Iya, tapi kalau masalah cocok atau enggak, itu dia ngerasain kita sendiri loh, Jul. Ya nggak sih? Iya, misalkan orang tuh ngeliat gue mukanya mungkin nggak cocok nih, baik rambut. Tapi gue ngerasainnya itu, enggak, pas aja. Jadi pada akhirnya lu bikin model rambut, tapi lu membuat si model rambut itu menyatu kali ya? Ya, gue mengimajinasikan, memposisikan rambut itu dari kepala gue. Ya, dan lu kayak percaya diri aja gitu ya? Ya, intinya mah modal PD. Modal pede. Modal PD juga itu paling penting. Tapi gue setuju, maksudnya kayak muka itu bukan jadi patokan yang utama untuk buat model rambut. Netizen itu kan kalau komen gila-gila banget tuh. Ya, ada yang ngomong muka mas bagus apapun rambut kayak apa juga tetap bagus gitu. Iya. Ada. Wah, ini rambutnya bagus, mukanya jelek, pokoknya parah deh. Muka mau muka dulu gitu kan. Iya. Kalau emang muka jadi patokan, berarti nggak akan ada tren baru. Muka kan nggak berubah ya, gitu-gitu Muka aja ya. iya. Sedangkan tren rambut itu pasti pindah-pindah terus. Yang dulu 2010 modelnya, Wow. 2010 ke bawah itu modelnya Ariel Andika kangen band panjang-panjang gitu. Bahkan lu juga pernah begitu kan? Model-model apa tuh anak-anak emo. Ya. Nah, anak-anak emo poni ini panjang gitu kan. Nah, pada saat itu semua muka apapun, mau yang jelek mau yang ganteng gitu ya, aja lo. pakai potongan itu. Iya. Terus berubah ke 2013 sampai sekarang orang ke pomade, Ya. klimis segala macam. klimis. Orang ikut berubah lagi tren rambut, tapi muka tetap begitu. Itu balik lagi ke kepercayaan diri masing-masing. Gua pun juga kalau misalkan kadang-kadang motong juga awal-awal, ya dulu mah jujur aja ya, modelnya Zayn Malik gitu. Ya, Pas gua coba di pala gua, Zayn gitu. Zen, Iya, gue Zen. belang-belang juga gitu. Iya. Cuman karena gua pede, jadi kayak ya udahlah gitu. Sedikit mencoba menjabarkan ya, untuk menjadi cowok yang kelihatannya itu keren. Mau muka jelek, gimana sih? Gua muka itu standarnya gimana sih? Ganteng tuh relatif juga. Nah, jelek juga relatif juga.
bagi gue lebih ke ini cara berpenampilan. Maksud gue cowok mukanya biasa aja tapi dia bisa memperbaiki penampilan, terus berat badan ideal gitu, minimal nge-gym, mau potongan rambut apapun pasti balik lagi bagus. ke ini behaviornya aja, perilakunya aja sebenarnya. Iya, maksud gue paket semuanya, enggak muka itu enggak. Itu baru menggambarkan ganteng atau enggaknya seseorang, keren Benar. atau enggaknya. Iya. Nah, rambut itu berpengaruh sama muka juga. Artinya muka yang biasa aja, kalau rambutnya cocok, pas, itu membantu kita itu kelihatan lebih keren. Tapi faktanya banyak orang baik banget gitu, enggak keren gitu. Iya. Bagi gua ini salah satu potongan yang jauh di luar ekspektasi. Enggak, maksud gua mungkin kalian nggak akan nyangka kalian nih bakal di bawah itu pasti ada yang komen nggak cocok sama muka nih, segala macam. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya dia ini bikin pede dengan kayak gini, bikin karakter kayak gini, nanti orang lambat laun bakal terima potongan rambut dia yang begini. Betul. Dan Jadi menurut kemungkinan orang itu akan ikutin potongan rambut lu. nah, untuk membuat tren itu Kita gua terobos. iya, gue butuh orang-orang yang kayak gini, yang mau nerobos yang jauh di luar ekspektasi orang. Karena di sini orang rambut ikal, keriting aja mereka ngerasa nggak rapi. Padahal rambut ikal, rapihnya ya tetap ikal. Nggak semua rambut lurus itu rapi. Dan potongan ini buat kalian di saat PSBB ini salah satu potongan yang recommended. Karena motongnya itu bisa tahan 2 bulan, nggak gerah lah. Iya. Tergantung orangnya ya. Pilih sampo, nggak gerah. Ya potongnya jangka panjang aja. Potongan ini itu bisa dilakukan sendiri di rumah sebenarnya ya. Cuman emang agak sulitnya itu di presisinya. Untuk detailnya lah. Iya, detailnya itu agak susah. Cuman untuk sekedar ngelihat kayak gini ya bisa semuanya. Enak banget ya, simple gitu. Nah, oke teman-teman, jadi sekian video kali ini. Buat kalian yang mau potong ditahan dulu karena gue masih stop cukur. Gue mencukur tidak untuk umum, hanya untuk kebutuhan konten dan biar gue nggak kaku. Karena udah 2 bulan gue nggak nyukur. Untuk kalau gue masih aman sih. Masih aman. Untuk infonya segala macam, harga segala macam, silahkan follow Instagram gue dan follow juga Instagram dia itu apa ya? Ditunggu posannya aja deh nanti. Iya makanya. Nanti gue repost. Pokoknya terima kasih yang udah nonton sampai sekarang dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa sisiran.